Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan untuk melakukan pembelajaran secara online melalui video pembelajaran seperti ini. Bagaimana kabarnya siswa-siswi SMA Negeri 1 Muda? Semoga selalu diberikan kesehatan, kelimpahan rezeki, kesehatan, supaya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang berprasangka baik. Nah, sebelumnya telah kita bahas tentang pengendalian diri. Ada yang masih ingatkah tentang pengendalian diri itu apa? Ya, baiklah. Saya ingatkan kembali bahwa pengendalian diri itu adalah bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri, mengendalikan diri. Kemudian, selain mengendalikan diri, kita juga harus menerapkan yang namanya positive thinking, berprasangka baik, husnuzon. Nah, itu juga harus kita terapkan. Sebagaimana perintah Allah dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'da dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Nah, jadi pada Quran Surat Al-Hujurat ini telah dijelaskan bahwa larangan untuk menggunjing. Karena apa? Karena menggunjing ini diibaratkan kita makan daging saudara yang telah mati. Makan nasi aja masih enak kok ya mau makan daging saudara yang sudah mati itu loh. Nah, itu kalau orang yang suka menggunjing, suka membicarakan aib saudaranya. Jadi seperti itu tidak boleh. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tanibu katsiran, jauhilah kebanyakan minadh-dhanni, dari prasangka inna ba'du dhanni. Tajassasu, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, wala yaghtab, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum, adakah yang suka salah seorang di antara kamu ayakula, yang memakan. Nah, memakan apa ini? Lahma ahihi, daging saudaranya
dari maisa yang sudah mati. Fakarihtumu, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Allah Maha Penerima taubat lagi. Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ini diturunkan karena pada waktu itu sahabat Rasulullah yang bernama Salman Al-Farisi ini bila selesai makan suka tidur sambil mendengkur. Nah, pada waktu itu ada yang menggunjingnya gitu loh, menggunjing sahabat Rasulullah ini. Maka turunlah ayat ini. Jadi untuk larangan untuk berprasangka buruk atau menggunjing, membicarakan aib orang lain. Dalam hadis juga disebutkan, iyaku, jauhilah dirimu, wadzonna, dari prasangka, fa inna dzonna, karena sesungguhnya prasangka itu agdabul hadis, adalah perkataan yang dusta. Jadi kita disuruh menjauhi prasangka itu karena prasangka itu adalah perkataan yang dusta. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna husna dhanni min husni ibadah. Inna husna, dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna, sesungguhnya, husna, baik, donna, sangka, min, bagian dari husni, kebaikan, ibadah. Sesungguhnya perbuatan baik atau prasangka baik itu sebagian dari kebaikan ibadah. Nah, ini ada gambar, ada laki-laki, ada perempuan. Ini kira-kira sedang membicarakan apa ya? Ini kita lihat di sini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah ini bersabda, tahukah kalian apa itu ghibah? Nah, sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Jadi kalau yang lebih mengetahui itu adalah Allah. Ghibah itu apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, yaitu engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, bagaimanakah pendapat Anda jika itu memang benar ada padanya? Nabi menjawab, kalau memang sebenarnya begitu, berarti engkau telah menggibahinya. Tetapi jika apa yang kau sebutkan tidak benar, maka berarti engkau telah berdusta atasnya. Jadi ini sedang membicarakan seseorang ya. Ini salah satu contoh ghibah atau membicarakan aib seseorang. Dan itu tidak boleh. Karena apa? Jika yang dibicarakan itu benar, maka itu yang dinamakan dengan ghibah. Nah, jika yang dibicarakan itu tidak benar, maka itu adalah perkataan yang dusta, bohong. Nah, agama Islam telah mengajarkan kita bahwa kita harus memiliki perilaku yang terpuji. Salah satunya husnuzon ini. Husnuzon ini terbagi menjadi 3. 1, 2, 3. Nah, yang pertama husnuzon kepada Allah. Nah, husnuzon terhadap Allah Subhanahu wa taala ini bisa dilakukan dengan cara bersyukur. Yang pertama bersyukur dan bersabar. Karena kenapa harus bersyukur? Nah, itu ya karena kita telah diberikan nikmat, kita telah diberikan kesehatan, diberikan cobaan. Nah, kenapa kok diberikan cobaan harus bersyukur gitu ya? Karena ini tadi ada kata sabar di sini untuk melatih kesabaran
manusia, maka Allah mengujinya dengan cobaan. Yang kedua adalah husnuzon terhadap diri sendiri. Husnuzon atau prasangka baik terhadap diri sendiri ini bisa dilakukan dengan cara percaya diri. Percaya diri ini. Percaya diri dan gigih dalam menuntut ilmu, dalam bekerja, kemudian dalam beribadah, gigih, rajin. Kemudian yang ketiga adalah husnuzon terhadap sesama manusia. Kepada sesama manusia di lingkungan keluarga misalnya, kita harus berprasangka baik terhadap saudara kita. Kemudian di lingkungan bertetangga, kehidupan bertetangga, kita tidak boleh menggunjing atau membicarakan aib tetangga. Kemudian yang ketiga ini adalah berprasangka baik di dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Harus berprasangka baik terhadap pemimpin, terhadap presiden, itu harus berprasangka baik, harus taat kepada ulil amri. Ini husnuzon ya. Husnuzon tadi kan husnuzon kepada Allah, kepada orang lain dan kepada diri sendiri. Nah, kepada Allah ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah bersabda, Allah berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku, aku bersamanya ketika mengingatku, jika ia mengingatku saat sendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, atau kumpulan malaikat. Nah, jadi ketika kita melakukan perbuatan dalam 24 jam kegiatan aktivitas yang kita lakukan itu, kita selalu merasa dilihat Allah, kita selalu merasa diawasi Allah, sehingga apa yang kita lakukan itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik gitu. Kalau kita melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah kan kita ingat sama Allah, oh ini lo dilarang sama Allah, berarti saya tidak boleh melakukan perbuatan itu. Kemudian berprasangka baik terhadap orang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dia berkata, Rasulullah bersabda, seorang muslim yang sejati adalah orang yang dengan muslim lainnya selamat dari bahaya lisan dan tangannya. Jadi lisan itu sangat berbahaya. Kan ada istilah mulutmu harimaumu, yaitu kita harus pandai-pandai menjaga perkataan kita, perbuatan kita, karena apapun perbuatan kita itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hari akhir. Nah, ini ada kata-kata yang sangat bagus ini untuk motivasi. Daripada bersibuk mengutuk kegelapan, mending langsung saja nyalakan dirimu dan jadilah penerang. Maksudnya gimana Bu ini Bu? Apa kita harus disuruh jadi lampu gitu? Oh ya tentu saja tidak. Ini maksudnya itu ya daripada kita membicarakan kejelekan orang lain, ngurusi uripe tonggo misalnya, mengurusi orang lain gitu loh, membicarakan aib orang, mending kita fokus pada diri kita sendiri untuk melakukan perbuatan yang lebih baik daripada kemarin. Fokus memperbaiki diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi jadilah penerang. Caranya dengan fokus memperbaiki diri, perbanyak ibadah, istiqomah ibadahnya. Istiqomah latihan husnuzon. Nah, ini adalah tugas untuk siswa-siswi kelas 10. Buat ungkapan positif atas gambar dan kata-kata yang dimunculkan. Habis ini akan saya munculkan. Nah, tugasnya kalian membuat ungkapan positif. Ungkapan positif dari gambar yang dimunculkan. Nah, ini. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4.